supaya sehingga berupa mendapat dalam surga bagiannya mendapat bak bertanya amin ya rabbal alamin. Materi yang ulun ba malamnya sebenarnya kan ibarat kita cuma ulun ingin membicarakan bak katanya mandum selaku manusia yang mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Cuma lebo makhluk yang berumput katanya, yaitu malaikat, jin dan manusia. Bagi makhluk yang lain katanya hana dua barangnya, yaitu yang nabak manusia, malaikat dengan jin putra. Ini ujian tu. Adik-adik yang khusus bak manusia, bak malaikat, yang bak jin, yang naranya putra. Akal ni kalau itu 100 untuk santri. Santriwan mana itu. Jadi akalnya untuk membedakan manusia dengan binatang. Akalnya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Dengan akal kita na ujian, dengan akal kita na cobaan, dengan akal kita na perintah untuk mentaati amaran atau perintah dan menjauhi larangan, amar ma'ruf nahi mungkar. Pubut yang geyu tapi jiu pu yang gedam, yo karena mempunyai akal. Cuma akalnya yang perlu kita bicarakan malamnya pat terpergunakan. Segitu terpergunakan akal dan pakai ban seni jalanji ataupun caraji tajalani pemikiran apa. Adapun bedah perlu ke WC kade perut kerle pajobu katun perle lam kelimung yang apa akal. Binatang pun bisa makan tak kala lapar, tidur tak kala ngantuk, berak tak kala perlu kata hajat. Nyo kengkinan yang terpakai akal. Pakiban terjalankan akal yang dalam bahasa Aceh kitanya tapegah cara semikir. Menyo dalam bahasa Arab nawar akli. Dalam bahasa Indonesia diistilah nalar. Nazar akli dalam bahasa Arab, cara semikir dalam bahasa Aceh. Anemit yang baru balik kira-kira ban jak batikula di rumah gebeda gejak kamar mano, sikat gigo gemano, kemudian gejak bak meja makan. Terus bak meja makan gebuka tangi. Sinan kana bu ulam piring. Kana boh mano saboh kali diceruh, kana ite saboglah. Lalu apa yang menjadi nalar? Yang jadi pemikiran goknya ngote kekalen barang dia macam tanya. Punah goknya gisimke. Di sinoke tak coba. Pergi kita na pakai pikiran, na tak pakai akal.
Akal na dua macam cara berpikir. Yang pertama ra'yu akal, pendapat akal. Yang kedua hukum akal, keputusan akal. Bila pendapat akal ini bisa berbeda-beda di antara manusia A, manusia B, di antara orang nyong pendapat akal. Karena dalam pandangan akal sebahagian manusia yang lebih god, tetapi akal sebagai yang lain yang lebih god. Maka untuk kembali kepada hakikat god, menyo pendapat akal adalah perlu syariat. Umpama warna, yang akal sebahagian god putih, sebahagian god hitam, sebahagian god kuning. Jadi menurut masing-masing akal godnya god je. Maka tak kala dikeun dalam syariat pakaian putih lebih utama, maka pendapat akal benar semuanya harus tunduk kepada syariat. Itu adalah ra'yul akal. Jadi ra'yul akal, pendapat akal tidak bisa diatasi dengan hukum syariat. Hanjit diji wati hukum syariat. Payah hukum syariat yati pendapat akal dimuyuk. Nyo ra'yul akal. Adapun hukum akal itu kepastian, keputusan akal itu tidak beda di antara akal si A, akal si B, akal si C. Akal bak si orang, akal bak orang lain, akal bak orang lain. Nyo hukum akal hanya beda. Contoh 2 kali 2 4. Akal siapapun tetap memutuskan, itu keputusan akal, itu hukum akal namanya. Memutuskan yang bahwa 2 kali 2 4. Kecuali akal orang lekai. Hepu lekai. Pegang mana? 2 kali 2 kan tu di padung kosong. Kita panggil kosong. Acin tulis 2. Oh ni yang kali itu 2 kan. Kosong kan? Yang kali orang lekai kan. Hana kira kan hukum akal yang asli. Yang sebenarnya 2 kali 2 mana lagi 2 ke 2. Kan 2 tak tulis tali 2. Maknanya 2 kali 2 bukan kosong. Yang akal pernah-pernah. Kali mana aja 2 ke 2 put. Nyo bina akal memutuskan 4. Itu hukum akal. Maka hukum akal itu tidak ada akal bagi orang yang tidak mengerti hukum akal. Bila hukum akal hana gitu, nyo berarti urangnya hana akal. Maka kembali kepada cerita anu mitikula buno. Wate jikalan di yuk sange buno put macam hukum akal yang berjalan bagi mereka apa? Punah nalar ke bahasa Indonesia, nazar akli ke bahasa Arab, pemikiran, cara memikir ni. Nyo hana mungkin bunyo lagi nyo kena ejak kendroi. Nyo hana mungkin ia nyo kamame kendroi, ejak kena kendroi. Nyo hana mungkin boh mano. Sikal lagi nyo kasih tapaju, itu 5 ejak kendroi kena hana mungkin. Pucit, menunjukkan kaki balik kak. Gebal 5 ataupun gebal pembantu. Maka hukum akal memutuskan ini pasti ada yang membawa, ada yang menghidang, ada yang mengantar. Nah orang bah kena, nah orang penduduk kena. Itu hukum akal. Dalam arti pasti hukum akal pasti. Hanya keputusan diputuskan akal. Hana ijak kedua pemano bukan je kedua itu pajak mana. Anu mit wat gelahnya tu kan onan dia semike tamah laum. Nyo geba kena lemak pat. Pupunya je kedua aja jo.
Hana payah urang tagun. Bamanoknya payah urang cerau. Ianya payah urang lawak ngan taka ngan teh. Mahan hanji gedoi kon si gebala bilang tong kaji gedoi kon. Payah urang pegat lam. Urang dia tanya cara berpikir gonyan. Kita mahlom. Nyobu yang kita gun dari bernyan pane. Mesti urang mekat. Bom manok mesti urang pelara manok. Saka mesti pabrik saka. Teh mesti bobok teh, pabrik bobok teh. Jadi nyo urang ni dia dengan kaluah lom gitu mikir kan. Itu semua hukum akal. Dan dipastikan oleh akal, tidak mungkin. Sehingga singkat dan pegang. Tahap terakhir yang kita nyong fikir. Berenya jid daripada benar urang top. Bayar jid ke ber. Dan padanya benar urang pula supaya mangat hasil pada. Kemudian urang top pada, urang pula pada tanah tempat timur pada, urang drop engkot laut kuit tempat main ikut. Nyo puja gerai menumpuh. Mungkin je gerai. Hukum akal. Tidak mungkin. Jadi di dunia segala isinya mesti ada pencipta. Sebagaimana bu hanjit kedai tagun lebu, pade hanti moh kedai pula le pade. Boh mano hanjit kedai payah begitu lima mano dan mano hanjit kedai benar jitu lima mano lam nyampi mano ngabo mano tu thawai yang kau karulam. Ana mu thawai lo. Jadi menanjit mano tempat main mano tanah tempat pula pade urang pula pade laut engkau tempat main engkau main laut nyo madum han mungkin je kedoi parahna urang pejut yang kandraoi maka keputusannya payahna zat pencipta. Jadi nalar keun bahasa Indonesia, nadar akli keun bahasa Arab. Cara semike ditanya keun bahasa Aceh, leh takalan rawat. Takalan asal nanggro di samping rawat. Semuanya alam yang di atas langit, alam yang di bawah bumi, nyo mesti tak yakini, tak pastikan dengan hukum akal na pencipta yang bukan dari makhluk, yang bukan jenis makhluk, yang bukan bahagian daripada makhluk. Jadi na yang pejit, yang kan jenis penejit, na yang pejit, yang kan dari penejit, dan yang pejit yang kan bersifat dengan sifat penejit. Kin Ibrahim Hujjatul Islam Ibrahim Qalani Fangur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi kama dalil adami. Urang dah le? Nah apa? Dah le dah paduk lapit. Matan juara? Ya? Gelam teruk. Anak teruk lain no. Nya ke ya le Ibrahim Qalani Lakani. Bu Ibrahim Lakani. Kalan draw. Buno. Urang yang katu patingkat kenan. Yang min buno muso babu mendak kaji ko nyan. Muso tegumbu kaset. Nya urang yang katingkat watinya. Semike ko nyan fandur ila nafsika. Kalan draw tu. Pakiban kejadian draw tu. Mulai daripada batai bunga, batai tae,
Watai tajak, watai tapajobu, watai tadui taperhati draw tu. Kemudian terhati alam di sekeliling draw tu. Kemudian terhati alam di hati draw tu. Akibat matauro, bengong itu bit, seput kailuk, onyan kamalam, onyan bulin, baksa ubit, bak 15 raya, onyan ubit lomba 10 sampai ubit. Nyop tak pastikan dengan hukum akal hana mungkin orang yang berjalan sendiri. Mestinya khalik pencipta, mudabbir dan yang mengatur. Nyo yang dipegah oleh Ibrahim Qalaqani bunuh. Tajid bihi sun'al badihil kami. Tak berumpak, tak dapat, tak pastikan dengan hukum akal kita yang bawa penejitnya adalah ciptaan. Merupakan ciptaan yang kokoh, lagi yang cantik. Yang penciptanya bukan dari jenis ciptaan. Yang penciptanya ada mukhalafatuhu lil hawadi, bukan jenis penciptaan mukhalafatu lil hawadis, yaitu beda dengan yang hawa. Yang ke mana mukhalafah lil hawadis? Nah nyebut wujud kidam bakal mukhalafatu lil hawadis. Ya, makna mukhalafatu lil hawadis yang ke penciptanya kan jenis makhluk dan kan bersifat dengan sifat makhluk. Nyo adalah nalar, ikan bahasa Indonesia, nazar dalam bahasa Arab. Cara temike kita nyokun dalam bahasa Aceh. Yang lagi nyokuh berimannya para sahabat, berimannya para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama mutakaddimin mutakhirin. Semua mereka memperdapatkan wujud sana itu na Allah, na penciptanya dengan nalar, dengan cara pemikir yang lagi bunuh. Hana mungkin atranya di nojro, di notratur, tetapi hana yang pejit. Hana mungkin jik gedoi, nyo tanpa yang pejit. Kemudian nalar ataupun cara pemikir laginya nyo tarupa adalah ohna pencipta, ohna yang pejit. Berarti zinan kata imam ohna pencipta. Siapa pencipta? Lalu apa tugas kita? Dan siapa yang menyampaikan tugas-tugas kepada kita? Nyo adalah berjalannya cara berpikir yang lain, berjalannya nalar yang lain, atau berjalannya nazar akli yang lain. Nazar akli bahasa Arab, nalar bahasa Indonesia, cara berpikir bahasa Aceh, yang lebo bata. Apa itu hukum akal yang kita perdapatkan? Perintah-perintah dari utusan pencipta. Dan nama pencipta itu siapa? Nyo adalah dengan datang makhluk yang sama seperti kita juga. Yang memamerkan dirinya sebagai utusan Khalik ataupun orang yang diutus oleh pencipta. Yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan mudda'i risalah. Orang yang mendakwa dirinya sebagai utusan Allah. Lalu apa alasan kitanya untuk tapu betul gaknya yang pegah draw sebagai utusan Allah, benar-benar utusan Allah? Nyo juga harus berjalannya cara semikir lain yang lu pegang kono. Pu semikir cara semikir lain.
Tuhan pencipta adalah mukhalafah bagi ciptaan. Beda penciptaan. Bukan dari jenis pencipta, bukan yang mempunyai sifat bukan jenis ciptaan, dan kon daripada yang mempunyai sifat makhluk ataupun sifat hadisah ataupun sifat ciptaan. Dan Tuhan adalah sanggup mengatur dan sanggup menciptakan dan sanggup memberikan apa saja. Dalam arti kekuasaan pencipta adalah mutlak. Bagaimana kekuasaan pencipta mutlak? Hana dipatasi oleh hukum adat. Hukum adat apui tamat tutung. Tapi Allah bisa punya han tutung. Besar adat kerah. Tapi ba Allah jid ni pelimi besar. Bisa menciptakan bak sedar orang watai mak besar lagi mak iya. Besar jid ke iya. Nyo perkara-perkara yang di luar kebiasaan dinamakan dengan bahasa Arab khariqul adat. Yaitu perkara di luar kebiasaan. Ataupun dalam bahasa Arabnya mustahil ba'adat. Hana mungkin ba'adat. Kamu mustahil ba'adat. Hana mungkin ba'adat. Maka bila penciptanya diakui sidra-dra makhluk goknya, dibenarkan sidra-dra makhluk goknya yang menyatakan diri sebagai utusan dari pencipta, tentang diberi tanda-tanda bak makhluk goknya. Pu tanda buno, pu tanda yang bergah yang kata buno. Umurul khariqul adat, pekerjaan yang di luar kebiasaan. Lia gepegah lon utusan Tuhan. Tak tanda ada utusan Tuhan. Sanggup lon jalankan nyo. Yang katanya di luar adat. Nya Islam ni seji lon pelah bulan. Tak dari utusan Tuhan, jid lon pelah bulan. Ciplah saja, cok bulan drone kena geplah. Membelah bulan itu adalah pekerjaan di luar kebiasaan. Bila terjadi baurung yang menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, itu adalah menandakan pengakuan Tuhan yang bahwa orang itu benar-benar utusan Allah. Nabi Ibrahim mukjizat ya, dengan hantutung watai tek lama pui. Jadi mukjizat itu nang yang pegah puno umurul khariqul adat. Bila Allah geberi sabah-sabah mukjizat bak sidra makhluk yang kagak pegah dra terima utusan dari Allah, berarti Allah kagak akui Tuhan pencipta kagak akui yang bahwa nyo utusan goknya. Maka salah sidra Nabi akhir zaman yang menyatakan dirinya sebagai Rasul Allah adalah nyoke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malamnya kita memperingati hari kelahirannya. Nabi Muhammad telah sepakat para sahabat, para pemuka-pemuka Islam mendapat mukjizat yang paling besar. Di antara lain adalah Al-Quran. Al-Quran, susunan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengalahkan segala ilmu badi', ilmu sastra Arab yang di masa jahiliyah orang Arab bangga-bangga dengan sastra. Tetapi setelah turunnya Al-Quran,
Lalu mendum bina karangan-karangan Arab. Maka Al-Quran jelas dan diakui oleh seluruh manusia di saatnya, termasuk mukjizat, yaitu urusan amrun khariqul adat, pekerjaan di luar kebiasaan yang tidak sanggup disaingi oleh seorang sastra pun di masanya. Quran adalah mukjizat yang paling rayut, yang mendukung, yang musyahidah, yang muayyidah, yang memperkuatkan dan meyakinkan dengan hukum akal bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Maka watanya ke baru tatu puanan Tuhan dengan dipegang oleh Nabi Muhammad, sehingga kitanya tambahi nama Tuhan dengan nama Allah. Sekirakan keputusan Nabi Muhammad kitanya hana tupu nama Allah, Tuhan yang bernama Allah. Maka dengan tren Nabi Muhammad tatu pula kitanya puyakan ke perintah, dan tatu pula kitanya puakan yang tapuput, dan tatu pu yang wajib tertinggal. Maka Nabi Muhammad sebagai Rasulullah membawa syariat dari Allah, perkataan goknya, baik yang langsung dari perkataan Nabi Muhammad ataupun yang diturunkan wahyu kepada Allah melalui Jibril, nyo semuanya dinamakan dengan dalil naqli. Dalil naqli. Dalil naqli. Mana dalil naqli? Dalil daripada perkataan Allah yang betul oleh Rasulullah kepada kita nyong. Saatnya ke oleh para sahabat bamatenya mempertempatkan dalil naqli, dalil secara nakal, yaitu perkataan Allah, ayat Al-Quran, perkataan Nabi Muhammad, yaitu hadis yang dinamakan dengan ahlul hadis, orang yang memegang pada hadis dan orang yang memegang pada Al-Quran, untuk nambah keimanan goknya sesuai lagi yang diputuskan di Allah. Umpama Allah kuasa, Allah basir, melihat, Allah mendengar, itu adalah sifat-sifat Allah yang dipahami dengan dalil yang dipegang oleh Allah melalui Rasul Allah. Maka di para sahabat bakwatenya, apa yang kagak dengar bak Nabi dengan etiket lagi Nabi pegang, hana dawa dan hana beda, semua sahabat sama, semua para sahabat sama, yang dinamakan mereka dengan ahli hadis. Ahli hadis yaitu orang yang berpegang pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengisbatkan dengan benar sifat Allah. Tapi tatkala berganti generasi, wafatnya Rasulullah, kemudian tinggal para sahabat, berganti para sahabat, tinggal para tabi'in, berganti para tabi'in dengan para tabi'in. Di masa generasi yang dalam memahami dalil daripada ayat dan Al-Quran bunoka bermacam-macam dipelopori oleh pendapat akal, oleh rayul akli, bukan oleh hukum akal. Yang kalau dipegang dengan hukum akal, dengan pendapat akal. Mu'tadilah ipegang Allah nanti perut, dihukum ngakai roy, dihukum dengan
pikiran akal roh ke dengan hukum akal. Sebab Allah tidak menyo Allah tidak zat tambah sifat berarti kedua itu kan. Zat tambah sifat kadu berarti Allah nanti itu kan. Manalah kadirun. Nah go dalil nakli kadirun muridun yuridu. Nah dalil nakli sami'un basirun. Nah go pandum dalil nakli kan. Nyo dalil lagi ji petanggung dengan pikiran ji puno. Dengan pendapat akal ji puno. Yang kemaluan Allah zat ro kemaluan hana sifat kalian ba Allah. Sebab mana sifat kalian ba Allah zat Allah sabah kalian sabah berarti Allah kedua. Tambah dengar sabah kalian. Berarti Allah kamu syarikat. Hana le wahdani hana le usa Allah. Nyo ke yang don pegah buno akal na dua boh. Yang pertama hukum akal, yang kedua adalah pendapat akal. Nyo jiputa dalil Al-Quran dengan pendapat akal oleh Mu'tazilah. Padahal yang baru gadah wahdaniyah bila mensapat satu dengan lain sesuatu. Yang baru nak dua, satu dengan lain sesuatu, yang baru nak dua. Tapi menyatu dengan sifat yang lazim hidup bahasa sesuatunya, nyo sesuatu buno tetap tentang sesuatu satu, hana long dua. Nya hukum akal. Satu tambah satu, dua. Bila satu yang pertama dengan satu yang kedua lain-lain. Adapun zat dengan sifat, nyo hana likan. Jadi hana melain. Jadi zat watai dua sifat tetap zatnya wahdaniyah. Yang kamu ho le ujung kamu ho. Ya, hana berat. Nyata yang kan nyebut iron barokon. Wahdaniyah ba Allah. Kudrah kena ba Allah. Nah, iradah. Nah. Puna namun bu tipe 20 no puana. Nak tipe 20 no. Kan kadang pila gawa aja nak tipe 20. Pegang kau aja yo. Jadi kudrah na, iradah na. Kudrah, iradah, ilmu, hayah sama mandum sifat Allah. Tapi waktu apanya lazim ba Allah. Zat Allah tetap satu. Hana mentama. Sebab kudrah Allah halikan, iradah ba Allah halikan. Yang kedua bila bisa dipisahkan. Maka udah ke rayul akal, pendapat akal Mu'tazilah adalah kontan salah. Nyoke watenyan yang terjadi ilmu kalam. Dinamakan dengan ilmu kalam, yaitu ilmu tauhid yang dibawa oleh falsafah untuk dipertanggung lafaz Al-Quran dan lafaz hadis dengan pendapat akal awaknya, pendapat akal falsafah. Maka ilmu kalamnya ke yang dicaci oleh Syafi'i, ilmu kalamnya ke yang dicaci oleh Imam Al-Ghazali, ilmu kalam falsafahnya ke yang dipegang oleh para ulama-ulama salaf sebagai sesuatu hal yang bisa merusakkan akidah. Jadi belajar ilmu kalam merusakkan akidah, ilmu kalam yang kamu jampu dengan akal falsafah, yaitu pendapat akal. Kalau dipakai dengan cara hukum akal, kai pakai dengan cara pendapat akal awaknya. Itu Mu'tazilah. Ada sebahagian lain yang terduda yang dinamakan dengan mujassimah ataupun musyabihah. Urengan jipo arti Al-Quran sesuai lagi akal lawannya, bukan lagi hukum akal. Sesuai lagi akal lawannya, puakal lawannya, yaitu makna zahir. Makna zahir. Bila yadullah
dalam lafaz hadis ataupun Al-Quran diartikan dengan anggota tangan Allah. Istawa dalam Al-Quran diarti dengan bertempat, duduk di atas aras. Nazala dalam hadis, yanzulu dalam hadis turun, nuzul. Pada 2/3 malam dalam hadis diartikan dan berpindah dari aras ke langit. Berarti Allah berpindah, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah. Kenapa? Sebab kagak pernah kita oleh Allah. Sebab kagak pernah kita oleh Allah. Jadi menyokak kagak pernah oleh Allah karena budak pernah kita mana? Urangnya hana dipakai hukum akal. Menyo wajib buno dipakai pendapat akal. Di urangnya wataibu Al-Quran, arti Al-Quran hanai pegak, hanai pakai hukum akal. Hukum akal. Lalu kita pegah buno. Berarti donyanya na pencipta, makhluknya na pencipta yang tidak bersifat lagi sifat makhluk. Bertempat bata-bata tempat adalah sifat maka secara hukum akal Allah hana bertempat, sebab Allah bukan makhluk, sedangkan yang bertempatlah makhluk. Cuma bila Allah pegang makna istawa, ini kita serahkan pengertian hakikat kepada Allah, yang namun kita beriman Allah mempunyai sifat istiwa. Kamu pak? Jadi di urang musyabbihah dipegang istawa Allah kedua di atas. Sedangkan hukum akal Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, maka menyogeduk di atas adalah Allahnya bersifat dengan sifat makhluk. Dalam menyogeduk di atas arahnya nyon tempat. Kenyo tempat. Bukan. Allah lahir, Allah karena yo golom lahir tempat. Allah karena yo golom na tempat. Maka Allah hana mengikat dengan tempatnya. Golom na tempat Allah kah? Allah kana. Dia tak pernah Allah bertikat dengan tempat. Itu yang belakangnya. Allah kana yo golom kepuji tempat. Maka Allah hana mungkin itu hukum akal pasti. Lagi 2 kali 2 apa? Baik 2 kali 2 kan lain. Ya kan 2 kali 2 kosong, 2 kali 2 apa? Jadi hukum akal Allah yang puji tempat. Allah citkana yo golom na tempat. Maka Allah hana mikat dengan hana dikelilingi di tempat dan hana terikat dengan tempat. Maka dia kepuji Allah, dia kepuji tempat, Allah juga masih tidak terikat dengan tempat. Maka bila istawa ala rasy, Allah bukan bertempat di atas arah, tetapi istiwa itu adalah sebuah sifat daripada sifat Allah. Sebuah sifat daripada sifat Allah. Yang kemudian ulama Ahlussunnah wal Jamaah beda dua buah pendapat. Sebuah pendapat etiket mentang yang nama sifat Allah, istiwa sifat Allah, tetapi hanya ditentukan sifat yang kuat. Kibangkeun istiwaan yaliku billah. Istiwa mujung teh akan sebagai mujung teh yang layak bagi Allah. Jadi dengan gebohnan istiwanya, nyo kagakui sifat Allah bernama istiwa, dikait dengan yang layak bagi Allah, berarti kagak pernah yang kan bertempat. Sebab bertempat hanya layak bagi Allah. Istiwa manaji sifat Allah yang kan kedua. Pupu yang puai kedai. Hana pernah ada puai. Asal kita yakin istiwanya sifat Allah. Memang pakai banti puainya hana pernah ada orang tanya orang. Mengkudrah dengan ada doang kibanti puai. Kibanti puai kudrah Allah ada doang.
Kiban tipu besar Allah nak tahu perkara kemalan Allah kau ngani mata kiban dia nak tahu je. Dia hana perdata itu ke perincian je. Nyolah masalah. Adapun ulama khalaf diartikan dengan sifat yang khusus. Mana istiwa itu silazim. Wate raja gemujute di hati aras, di hati singgasana. Nya rajanya makna ji gepimpin. Gepimpin nanggau. Menyo Allah gemujute di hati aras, mana ji Allah gepimpin. Gepimpin makhluk. Jadi makna istiwa ala istilah ala aras. Ia menguasai makhluk di hati aras. Jadi Allah di hati aras menguasai makhluk. Kemana makhluk menguasai aras dan seluruh makhluk-makhluk di aras. Ini pendapat ulama khalaf. Maka wateka menggawa-gawa dengan ilmu falsafah bak masanya. Bak masa kurun setelah tabi'in. Kamu jampu-jampu antara mubtadi', antara ahli bid'ah yang serupa Allah dengan makhluk. Lagi terpegasannya pegah Allah Ta'ala menjarau. Lagi Mu'tazilah penafi sifat Allah. Nah yang pegah Allah na dumpat na yang tajak na Allah. Di sini ke lebih putihnya oleh Allah kepada dua hamba Allah. Yang pertama Asy'ari, yang kedua Maturidi, Abu Mansur Maturidi. Urangnya ke yang pegat kaedah-kaedah nadar akli, cara berpikir secara akal, secara hukum akal untuk mengartikan ayat-ayat Allah, mengartikan hadis-hadis Rasulullah dengan arti yang sebenarnya, yang tidak cenderung kepada mu'atil, yaitu lagi Mu'tazilah pukosong sifat Allah, pegah sifat Allah hana, dan musyabbihah lagi orang pegah Allah menjuntai di aras, dan mujassimah lagi yang pegah Allah menjarawa mengaki memuka mupa dan jupupu yang nama ibu Allah menganggota tubuh. Maka dipegat kaedah-kaedah yang kembali kepada pemahaman di masa para sahabat, itu di masa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini ke Imam Asy'ari dan Maturidi disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti dikogonyamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang membuat nadar akli untuk kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah menjampu dengan pemahaman Mu'tazilah, Musyabbihah dan Mujassimah. Nyoke yang nyebut ledra ni malam nyaw, yang nyebut ledra jino badaya kitab sifat 20. Menyaitan yang sifat 20 hana masa Rasulullah. Tetapi atanya natagi dia ulama dalam Al-Quran gitu. Yang hana mutusun 20. Wujud kidam bakam kalbannya yang hana masa Rasulullah. Tetapi atanya menduk masalah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yang tajrohnya jauhnya. Tapi minyak hukum akal hana terbang. Hana perbantah hukum akal. 2 kali 2 pet. Manakah saudara yang pet. Maka beda hukum akal dengan pendapat Jadi yang pergi mukhalafatu lil hawadisi. Allah hana sifat makhluk ba Allah. Jadi Allah akan tubuh pucit home. Allah hana menjarau pergi bancit home. Jadi home-nya yang ke Allah. Jadi wataka tapi ke tak bayang akal, tak pegang apa. Itu yang sebenarnya hakikat Allah. Sebab Allah beda dengan makhluk. Maka seluruh apa yang dikhayal di dalam oleh makhluk, yang dibayang dalam pikiran makhluk, Allah sebaliknya. Allah sebaliknya ni etiket numat. Bila pegang Tuhan di langit, pegang haju. Pajang ke pegang langit. Sawai nak langit dengan Tuhan. Hai awai nak Tuhan. Hai Tuhan cikana kidam. Cikana berarti langit dudana. Teman.
Wata Allah golong ke pejit langit, berarti Allah hana di langit. Menancik lek pejit langit. Allah mentang hana di langit. Mentang hana di langit. Apa pasal wata golong ke pejit langit? Allah kan di langit, wata pejit langit, Allah kalau langit kenapa pasal? Nyo hukum apa? Yang banjit Allah menjarau. Jaraunya nyo sifat makhluknya, menyo Allah khalaq. Allah yang pejit. Yang pejit adalah hana sifat dengan sifat penajid. Menyo menjarau Allah berarti Allah sifat dengan sifat penajid. Mana pegah jarau yang kan pegah apa yang panjang gitu. Ada menjarau makhluk kalau kayak jarau dom teman-teman jid. Jarau dom nak sabam. 3 juta makhluk jid dapat sabam jarau, sabam jarau. Hana murad lain. Bab besar jarau punanya. Sidik jari beda kan? Sehingga apa polisi kaji jok sidik jari sebagai bukti. Sebab berarti sidik jarinya beda. Mati jarau kita nyong jarau kau tak beda. Menyata pegah jarau ke jarau. Mandum jarau ke jarau. Hana ke jarau kau tak bopi. Jarau dong hana tabang jarau hana tabang jarau lain. Bukan hanya terpegah Allah jarau ke jarau. Pusit yang etikit oleh Ahlussunnah. Allah na sifat yad. Yang oleh salaf hana ditentukan. Pucit sifat yad yang layak bagi Allah. Barangkali puji, pu kekuasaan, pu nikmat hana ditentukan siapa-siapa. Tapi oleh ulama khalaf mana yad ditentukan. Jadi di antara dua buah pendapatnya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah diakui benar. Cuman penjelasan ji nyo panjang. Ijtihad dari ayat Al-Quran long. Yang mungkin hana sempat mempegang malamnya. Contoh yang pegang bunuh yadullah diartikan leh akal, leh hukum akal yang bahawa Allahnya hanjit bersifat dengan sifat makhluk. Nyo hukum akal. Di nok belajar di sana. Benyakin tabut ilmu tauhid. Yang sifat 20-nya adalah sifat diijtihad oleh ulama dan kagakui oleh segala ulama-ulama yang salaf dum yang bawa tauhid sifat 20 itu tauhid yang benar. Tauhid sifat 20 itu tauhid yang wajib kamu untuk bahasanya. Cuman bila dipegang oleh orang, tauhid sifat 20 adalah membatasi sifat Allah. Sedangkan sifat Allah hanya batas. Sifat kesempurnaan Allah kepun batas pada 20. Hai. Sifat Allah na dua macam. Sifat Allah na sifat yang hana likan ba Allah. Mustahil sebaliknya. Dan na sifat yang hana mustahil sebaliknya itu bukan sifat, namanya sifat af'al, sifat buat Allah. Af'al Allah. Seumpama razik memberi rezeki. Nya sifat Allah. Tapi Allah nak kabit menahan rezeki. Berarti nak timur lawan. Geberi rezeki kurangnya, gedeng rezeki kurang je. Jadi razak nak Allah, kabit nak bah. Sedang kabit dengan razak dua bersalahan. Jadi hana mustahil lawan je. Razak hana mustahil kabit. Kan? Razak gebira rezeki, kabet gitu rezeki. Jadi kurangnya je gitu rezeki, kurang je kita nyo jino gebira rezeki, entre gedeng je. Jadi Allah yang tu rezeki pinyo, Allah yang beri rezeki pinyo. Tapi Allah yang lemahnya. Nyo Allah yang lemah. Sangkanya tiga. Ya, mata kau teku. Allah yang lemah, hanya mustahil. Tetapi Allah kadir, mustahil lemah. Nya Allah razak, hana mustahil ka. Munya tipu lagi nyo je ketat. Maka putai di ketabah mentang iaitu yang harus Allah. Allah muhyi, Allah mumit. Gepude orangnya, gumate orangnya. Jadi mumit dengan muhyi berlawan. Tapi hana mustahil bahkan Allah manduana. Na mumit dan na muhyi. Allah na gepude dan na gepuma. Maka yang le tipu-tipu lagi yang tinggu. Ada tipu yang wajib, yang lawan ji. Mustahil lah tetap 20. Nyoke yang berdata tiket.
Adapun je tiga benda pun yang harus dipuput oleh Allah. Jadi yang harus Allah tak sabar. Gepuput pun yang mungkin, gepegadah pun yang mungkin. Jadi gepudet, gepegat mati, gepegadah mati, gebi rezeki, gepegadah rezeki. Kamu pak yang kerja kenyang tu put dua, nyo kali kerja tihalim lama. Maka di sini dapat pahami. Raya tak. Raya tak. Raya tak jasa dan nikmat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keimanan kitanya. Sekirakan Rasulullah yang gepetuh nama Allah, yang gepetuh perintah Allah, yang gepetuh larangan Allah bagi kitanya. Sungguh kitanya hanya tetap puput lagi perintah ya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak tak untuk tersyukuri kelahiran dengan tadakan maulid yang lagi nyerupa. Cuman don't beri bacut juga tentang masalah peringati maulidnya. Bacut saya belum beri masalah tentang peringati maulidnya lantaran waktu tiga potiplu sebenarnya itu istirahat haji potiplu. Jadi tak pegawai tu. Sebab perdalam pegang sini. Mana perdalam pegang? Karena pakan. Karena ada dengar perayaan Maulud, rebunan perayaan Maulud, kauri Maulud, dengan tanah makan kauri Maulud, pulau nan. Dia macam kauri Maulud, perayaan Maulud, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo adalah yang terdengar-dengar bid'ah. Tapi nak kalang-kalang abu ini buatnya ni. Nyo kibangga. Punya bid'ah, pu salah orang pegang bid'ah. Pu salah kita yang buat. Ha? Salah? Salah orang pegang bid'ah. Biar nak tentu pada kalian bodoh tu je lah. Kadang kita khauri mulut kan tijai bu tebah tu. Yang nak beda. Nak beda yang puan beda. Tayu khauri je tebah rumah tu je pajo ni pajo tikat pingan ni pajo tabung am ni pajo lain ke bau mana. Gebi ke mana. Yang munyo dalam hukum Islam ruh dalam tabzir. Imam buang-buang harta. Kak lebih ke mana? Hai mana nak umpun roy, umpun urang tapi ke mana? Mubadir. Maka dalam halnya perlu pegang bacut. Masalah mauludnya memang nak bid'ah. Nya pada bawah tempat nak pegang. Bid'ah mauludnya nah. Yang pertama bid'ah baca rapubut. Lagi bunuh orang pegang. Yang kedua walimah dalam syariat katanya adalah dua buah. Walimatul urus dengan walimatul khatan. Hana walimatul maulid hana. Maka yang sebenarnya hakikat maulidnya adalah bisa bid'ah. Bahkan bisa bid'ah. Mencerita bacut masalah dalam kitab fiqih. Dalam kitab fiqih bila drone nami buat kitab mahali ataupun ianah tu talibin nyo oleh Jalaluddin Al-Mahali, oleh Imam Nawawi langsung ditulis. Pun ditulis
bahwasanya sembahyang 100 rakaat bak malam nisfu Syaban. Ini kalau merata dalam pegang, tapi kalau dapat dipat sekedar 5 tempat dalam pegang Aceh Timur kali, Aceh Utara kali, mungkin Tamiang daerah Tamiang kali, nyawa Aceh PD tak golong. Malam nyon pegang pun, tak nabu yang kena kitab tu, kena kitab. Adapun salat 100 rakaat malam nisfu Syaban itu bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkar yang harus dilarang pembuatnya, dan jangan tertipu dengan tulisan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tegah ke bukan anda tegah? Imam Nawawi tegah ke bukan bid'ah kan? Tegah ke bukan bid'ah malam nisfu Syaban sembahyang 100 rakaat bid'ah. Bedak kaki tu dia kitab Ihya. Mungkin orang ni nak nyebut Syiarus Salikin. Syiarus Salikin. Dalam Syiarus Salikin mana juga? 100 rakaat adalah but yang dipebut oleh ulama dan layak tak ikuti. Dalam kitab Ihya memang juga 100 rakaat salat pada nisfu Syaban layak tak ikuti. Jadi punyangka yang kitab Ihya, kitab Syiarus Salikin, kita tanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tanya mazhab Syafi'i, urusnya mazhab Syafi'i. Ghazali Syafi'i, Nawawi Syafi'i, pugilah dua aja. Maka kita pelajari. Setelah kita pelajari seluruh syarah Minhajut Talibin, baik Jalaluddin Al-Mahdi dalam kitab Mahali, baik Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, baik Muhammad Ramli dalam kitab Nihaya, semua menyatakan salat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban bid'ah, tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh diikuti. Tetapi oleh Ali Shibran Malasi dalam kitab Hasyiah Nihaya dinyatakan walaupun bid'ah tetapi merupakan fala menyatakan karena bid'ah ada di kepada amrun kharij. Bid'ah kepada amrin kharijin, amrin arid itu. Karena aridi, karena menganggap itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bohong. Nabi hanya perintahkan sembahyang 100 rakaat bab malam nisfu Syaban. Tapi yang dipupul oleh ulama apa? Yang dipupul oleh ulama adalah salatun nawafil, sembahyang sunat mutlak di malam nisfu Syaban, supaya mengalir amalan dalam buku permulaan ataupun buku pengakhiran. Kan buku awal, buku akhir. Lalu terana pegang ke amalan nisfu Syaban. Maka bila tak sembahyang 100 rakaat malamnya, buku baru katanya penuh dengan pahala sembahyang 100 rakaat. Tapi sunat nafilah, sunat mutlak. Jadi bila sunat mutlak malamnya. Ini boleh para ulama. Kemudian para ulama yang diikuti oleh ahli murid kanyan. Ahli murid kanyan pegang 100 rakaat. Kemudian diikuti sehingga watak peresa Nawawi mengisihu dalam masyarakat yang bahwa sembahyang sunat 100 rakaat malam nisfu Syaban. Maka mengetikat sembahyang sunat malam nisfu Syaban, khusus malam nisfu Syaban 100 rakaat, itu adalah bid'ah. Karena membohongi kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah hanani wa sembahyang 100 rakaat. Cumanya pilihan ulama buat 100 rakaat, makle amalan gonyan malam nisfu Syaban. Dia di segi pilih amalan sembahyang 100 rakaat malam nisfu Syaban adalah Tanya orang cak ni malam lahir tu nanti sembahyang 1000 rakaat kira apa pun.
Ikut lain kita nyoh apa pun. Tapi yang baik ikut Nabi Muhammad diperintah kita nyoh sembahyang 3 rakaat malam lahir kita nyoh. Nyoh beda. Sebab bohong terhadap syariat nak. Jadi yang kan sunat mah susah. Yang kan sunat mah susah. Jadi di sini ke sebenarnya yang dipegang oleh Jalaluddin Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin giyulet orang yang pegahnya sunat khusus malam nisfu jaban 1 rakaat. Kan getam orang pubut sembahyang 1 rakaat ba malam nisfu yang dikit sembahyangnya sebagai sunat mutlak untuk pilih amalan. Dipubut oleh ulama. Ditanya wajar tak ikut ulama sebab bunyan pun hana salah. Jadi apa maksudnya? Artinya pubut je bila baik tak ikutnya perintah Nabi. Menanjit kanduri je mulut asal baik dia yang Nabi kutu yu kauri ba boleh mulut balai nya hana. Asal baik ni ikut yang dijual oleh Nabi kutu kauri hana. Pujit kandurinya bahagian daripada amalan kebaikan yang dijual oleh Rasulullah. Yang tak pilih dia kitanya tak buat bak boleh maulud karena nenek kitanya pilih bak boleh maulud. Maka pilihan itu mengikuti pilihan nenek moyang itu tidak sama dengan kafir Mekah ikut semua pedang. Sebab mengikuti pilihan nenek moyang pada umur, pada pekerjaan kebaik. Sebab nenek moyang kita hana itu dia tiketnya lagi nyo perintah Nabi. Yang tiket le ringan peraya Nabi ngamar ki cara mentang. Di mana pegang cara lagi nyo pilihan. Jadi apa? Kaedah haji adalah ibadah umum. Bila tak etikat na perintah khusus itu beda. Dah. Umum sunat mutlak marang kajan, marang kadum rakaat, yang sembahyang sunat mutlak nawafil di dalam kitab ataupun nafilah sunat mutlak. Marang kajan wate sampai wate harium, marang kadum rakaat. Nyo terserah tak pilih 1 rakaat, tak pilih 200 rakaat, tak pilih malam nisfu Syaban, malam nisfu Syawal. Terserah. Itu tidak ada masalah. Itu mengerjakan secara khusus. Tetapi mengetikat khusus. Sunat mutlak yang wataji hana ditentukan tak khusus watai tanya malam nisfu Syaban, nah sunat 1 rakaat. Itu beda. Jadi beda. Mentaksiskan dan mengerjakan dalam waktu khusus. Menyotak khususkan dan tiket lagi jangan. Menyotak buat dalam hotel khusus, nyotak cok sama hotel. Macam ada tu apa buat ibadat umum dengan cara umum gimana ibadat? Gimana apa buat? Sedekah hotel Rasulullah. Sunat sedekah. Umum. Marang kapu dan sedekah. Marang kadum, marang kapu, marang kadum, marang kajan, marang kapat, ke marang kasau, ya? Kanya mana umum. Jadi sedekah ibadah umum. Ke marang kadum, marang kapu, marang kapat, ke marang kasau. Dan marang kajan. Dan tiket cit udah tiket yang disunatkan sedekah hari Rasulullah kusui bengah 1. Kuri sampai rumah tu. Lain hanya hana sedekah. Nyo beda. Tetapi watak tak sedekah, mesti cara khusus. Gimana sedekah secara umum? Kita sedekah ke mana kadum ni? Doa sedekah mana kadum? Mana kadum sedekah? Watak sedekah serta ribat, nya serta ribat. Nya marang kadum, mana doa sedekah mana kadum minggu. Dan ada doa sedekah kepada kata, mesti tak sedekah ku yang khusus. Dan jumlah yang khusus, dan jenis yang khusus, dan watak yang khusus, dan tempat yang khusus. Cara apa puji harus khusus. Jadi dinoke. Jadi menggampuh pikiran Wahabi ibu no. Hanya itu beda mengkhususkan ibadah umum dengan melakukan ibadah umum secara khusus. Yang penting beda. Mengkhususkan ibadah umum tapi khusus sunat nafilah 1 rakaat malam nisfu Syaban yang diulit oleh Nawawi. Adapun melakukan sembahyang nafilah sunat mutlak bak malam nisfu Syaban yang tak etika dia tapi bak malam lain tetapi terpilihnya lantaran mengatla malam bak buku pertama katanya nyo adalah nyai yang diperbuat di umum lah dah
Kata li dalam kitab ayat. Jadi hana menentang kata kitab ayat dengan kitab Minhajul Talibin. Jadi menentang bagi orang yang hendak membedakan pemana mengkhususkan dan pemana amalan maka onan mempegah seram modul. Yang baik ni etiket mentah bila ganyo cara yang dioleh Nabi. Tetapi nyo salah satu cara untuk perayaan nak. Nya mentang penting. Salah satu cara. Tapi idon kau di mulut ni blok rumah 10 kilo. Ni jujuk urang yang puasa orang Senin. Tepun asa orang Senin bagi ke rumah. Ni kau di mulut lagi kan. Nyandron termasuk orang membesarkan hari kelahiran Nabi cik. Jadi hana menceh ngamano. Hana menceh nganti mana? Hana menceh ngulung. Hana menceh ngudeng wat. Jadi tak pilih mana, tak pilih udeng wat, kan tak pilih lenek kita nyawal kan anak pupu. Yang baik ikut hantar anu kangennya. Yang ikut mengkhususkan. Yang baik ikut hana sama lo hana mana. Ini anu kurma sah tak mula. Tak sedekah ke buka puasa malam. Kamu pak kau jelas. Pak yang ke beda, pak yang hana beda. Jadi Wahabi mutlak aja mendumnya bid'ah mendu itu. Yang nantalah. Sebabnya ibadat umum kenapa dikhususkan? Tanya, hana tak khususkan, cuma tak lakukan dengan cara khusus. Gimana dilakukan kan cara khusus? Hana tak tahu. Cuman tak pegat ke adat, hana tak pegat ke adat. Bukan. Yang nanti pada tak pegat ke adat. Kamu khususkan kira. Hana aja. Selama yang tak etiketkan khusus. Tapi tak madat lagi yang lantaran nenek kita nyok kagak pupuk lagi yang. Misi sidra orang yang pegah. Ya agaknya waktu terima gaji ke berserkah. Tapi doa yatim tertua di bawah tepung. Itanya. Tak terima gaji ke nyancit. Jadi itanya ke nyancit. Sehingga ikut. Jadi ikut nek pak buat. Dia ni dikoyah babugat, dicucur ikut naik babugat. Nyo hana pu selama hana dianggap nyo adalah sebuah perintah Nabi ya kata terima gaji pada tajuk tahu engkau. Tetapi bahagian dari perintah Nabi yang oleh kita nyo nek kita nyo kagak pergi kepada tahu kita nyo hana tak boleh baik kurang. Kemudian jadi penting cara haji etika ji dan gapanji. Maka di sini ke watai tanya legop bak imam Syafi'i puna bid'ah buat Quran dan kalanya hana dilakukan sebagai sunnah. Hana dilakukan sebagai sunnah hana dianggapnya perintah Nabi buat Quran berkubu. Tetapi buat Quran berkubu dah bahagian daripada betul rahmat ke mayat. Jadi hana perintah khusus, cuma bahagian dari perintah umum. Jadi ia akan mengkhususkan menganggap perintah khusus, tapi buat secara khusus perintah umum nyo beda. Sehingga tak sembahyang 100 rakaat yang tanggapnya sembahyang sebagai sunat mutlak. Tapi buat malam nisfu Syaban boleh selama hana tanggap sembahyang 100 rakaat perintah Rasulullah secara khusus. Menangkit mulut selama hana tanggap perintah nyo secara khusus yang berlagainya, tapi bahagian daripada perintah Rasulullah nyo adalah termasuk halalam, taiban dan sunnah. Mengikut sunnah umum. Jadi pegah dalil umum, pegah dalil khusus gedenya pegah je. Yang kangen dalil umum kita. Asal baik kita mang dah bina hana apa. Berasa ono menten tetemang dalam acara tanya jawab sitting haji menten telak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pencerahan yang sangat luar biasa dari ayah perihal ilmu tauhid yang harus kita ketahui bersama.
Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada ayah, baik terkait dengan apa yang telah disampaikan atau persoalan umum lainnya. Kepada panitia mohon diberikan mic. Bagi para jamaah yang temayang, silakan diam jaro akan diminta mic oleh panitia. Nah, yang temayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca pertanyaan ayah yang akan menyangkut dengan pembahasan yang ayah sampaikan. Dalam Al-Quran dan juga mengqatala mu'minan khat'an fatahriru raqabah. Ketika adanya terlakukan satu pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka diwajibkan bagi kitanya untuk memerdekakan budak. Cuman dalam fikih gegantau adanya karena mungkin kemerdekaan dengan berpuasa. Yang jadi pertanyaan, ketika ada kitanya kami kamu benda, nah urang jadi kutanya kecelakaan. Apakah kecelakaan gara-gara adanya Honda yang ketika urang kutanya meninggal kira pembunuhan secara tidak sengaja sehingga adanya berpuasa? Dan iban ketentuannya, apakah meninggal di tempat baru dikira adanya membunuh atau meninggal di rumah sakit dikira? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab ayah. Ini adalah dalam Al-Quran fatahriru raqabatin, memerdekakan sebuah kulamnya. Tetapi masalah di dalam fiqh, babnya kan hukum fiqh. Ini lagi belum pegang. Lu hana teringat nas kitab belum tentang masalah pewajib puasanya, hukum di sunat, puasa kifarat terhadap pembunuhannya. Tetapi menyopun wajib memang tabah Honda upak gop ini termasuk dalam khataan. Tabah Honda tapi urun meninggal nyo termasuk tanya dalam khataan, dalam membunuh secara khataan terhadap salah. Bacanya hana rencana apa urunnya. Bahkan dua-dua kena mati. Hana rencana apa? Cuma masalah hukum bunuh wajib puasa nyo lu puasa hana tengok dong. Mempunyai tanya urang liku Honda kira membunuh kataan yang kira bunuh kataan dah wajib bayar jenayah. Tapi pak gop Honda mereka wajib bayar jenayah. Cuman jenayah masalah jenayah leka tertu bonta. Tapi pak gop mati. Nya tertu bonta wajib bayar. Tapi punya jino kan kamu damai ke. Mudamai dengan urang keluarga sama dengan makfuan. Pemaaf tu rumah pui bayar le jasa rajam 10 juta. Pui bayar le puta bayar le kita nyon tu ladum. Jadi hana tu batingkat untali mungkin bagi kita nyon. Yang ke yang penting nyo gop upak mate tak Honda. Mate kali pembayaran benar laki izin buat keluarga. Supaya ikhlas. Buatnya yang pemaaf ikhlas keluarga kau yang kamu meninggal. Itu sebab kita nyon walaupun anak atas saja. Antaranya termasuk pembunuhan kataan. Ono menton. Masalah puasa dia bunuh begah. Nanti ingat abu ke. Anda dijawab kali lain tu. Baik, nah yang lain kamu silakan.
Siapa? Ya, tetap juga. Bila memang hal yang temannya, maka pengajian pada malam yang berbahagianya menyatu dengan doa yang dibacakan di pada Abu. Kamu silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتصرفنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستودعك علما ما علمتنا فارزقه عند احتياجنا إليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والربا والزنا والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك والمختلفة وشدائد والمهانة ما ظهر منها وما فيها ما بطن من بلدنا وبلدنا هذا خاصة ومن بلدان ومدارس المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن